Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Lali Siti Fadila akan mempresentasikan mengenai penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Tetapi sebelum itu, sebelum pada pembahasan bahwa penciptaan alam semesta ini ada dalam Al-Quran, kita perlu mengetahui teori-teori yang sedang berkembang saat ini mengenai penciptaan alam semesta itu sendiri seperti apa. Teori-teori penciptaan alam semesta. Yang pertama ada teori steady state, di mana teori ini menyebutkan bahwa alam semesta ini telah eksis sejak lama dan akan selalu bentuknya ini seperti sekarang ini, macamnya semodel sekarang, di mana dia tidak memiliki awal juga tidak memiliki akhiran. Selain itu, ada juga teori yang kedua. Teori ini dikatakan teori paling logis dalam proses penciptaan alam semesta, yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang menyebutkan bahwa alam semesta ini selalu mengembang, di mana ketika alam semesta ini selalu mengembang karena dia ini terlihat dari bumi saja, selalu menjauh dari bumi, bahkan tidak hanya dari bumi, melainkan dari antar bintang saja mereka saling menjauh. Coba kita tarik ke masa sebelumnya, maka akan kita dapatkan mereka ini berasal dari satu titik yang sama. Satu titik ini memiliki massa yang sangat besar, yaitu sebesar alam semesta. Massa jenisnya juga sangat besar, tetapi dengan volume yang nol, di mana pada pada inti dari inti dari titik tersebut terdapat suatu reaksi yang menyebabkan dentuman besar yang mereka akan melontarkan materi-materi yang terdapat di dalamnya, sehingga terbentuklah alam semesta seperti sekarang yang dia ini selalu mengembang. Selanjutnya ada juga teori mengenai terbentuknya galaksi dan sistem tata surya. Yang saya sajikan di sini ada 3, yaitu teori nebula, planetesimal, dan tidal. Teori nebula menyebutkan bahwa kondensasi awan panas atau kabut gas yang sangat panas, di mana di sana itu nebula akan menyebabkan di dalamnya itu ada yang memusat, juga ada yang memisah. Yang memusat ini nantinya membentuk bintang dan yang memisah membentuk planet. Ada teori planetesimal, di mana kabut gas yang berkondensasi pada masa tersebut, kemudian ada bintang lain yang lewat pada saat proses kondensasi itu. Kabutnya ini kemudian tertarik gravitasi dari si bintang lain ini, dan jadilah dia planetesimal. Setelah itu ada teori tidal. Tidal ini merupakan percikan bintang, di mana 2 bintang yang saling mendekat, mereka akan tidalnya ini, percikan dari bintang-bintangnya itu bisa menjadi planet. Itu teori-teori yang ada. Lantas bagaimana dengan di Al-Quran? Yang mana teori yang benar kalau versi Al-Quran? Urutan penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran. Setelah kita yakini bahwa kebenaran Al-Quran ini absolut alias mutlak, dan karena ini berasal dari pencipta kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan penciptaan alam semesta yang terdapat dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran sendiri, penciptaan alam semesta ini tercipta dalam 6 masa, yang mana ini disebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, Hud ayat 7, dan Al-Furqan ayat 9, juga surat Qaf ayat 38, dan yang terakhir adalah Quran surat Al-Hadid ayat 4.
itu dalam Quran surat Fussilat ayat 9-12, juga Quran surat An-Nazi'at ayat 27-32 disebutkan 6 masa yang dimaksud ini terbagi dalam 3 tahapan, di mana 2 tahapan pertama digunakan untuk menciptakan langit sejak berbentuk dukhan atau campuran debu dan gas, di mana ini tadi sudah disebutkan dalam teori nebula, mirip seperti itu. Kemudian 2 masa yang kedua digunakan untuk menciptakan bumi, dan 2 masa yang terakhir digunakan untuk memberkahi bumi, dalam artian ini menyempurnakan bumi hingga layak dihuni oleh makhluk hidup yang nanti akan hidup di dalamnya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan 6 masa. 6 masa ini ayam yang dimaksud dalam Al-Quran tidak disebutkan, tidak dirincikan satu masanya itu seberapa lama. Apakah satu masa sama dengan 1 hari seperti kita sekarang menggunakan hari-hari dalam 24 jam? Itu tidak diketahui masanya selama apa. Nah, masa yang pertama dimulai dari ledakan besar, yaitu Big Bang, di mana langit dan bumi ini asalnya bersatu sekitar 10-20 miliar tahun yang lalu, yang mana ini merupakan awal dari terciptanya materi, energi, dan waktu. Ledakan ini pada hakikatnya adalah pengembangan ruang yang dalam Al-Quran disebut bahwa Allah berkuasa meluaskan langit. Hal ini termaktub dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Dan Big Bang itu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini disebutkan bahwa langit dan bumi ini awalnya dari suatu hal yang bersatu padu, kemudian Allah memisahkannya. Dan mengembangnya itu dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47 disebutkan Allah berkuasa untuk meluaskannya. Kemudian masa yang kedua adalah pembentukan bintang-bintang yang terus berlangsung hingga sekarang. Sebenarnya dalam bahasa Al-Quran disebut penyempurnaan langit. Nah, di sini dukhan atau debu-debu dan gas antar bintang disebutkan dalam Quran surat Fussilat ayat 11, yang artinya maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. 7 langit dalam 2 masa. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang kedua itu pembentukan bintang-bintang. Kemudian berikutnya masa yang ketiga dan keempat, di mana penciptaan alam semesta ini adalah proses menciptakan tata surya yang termasuk juga bumi di dalamnya, di mana proses pembentukan matahari sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu mulai dipancarkannya cahaya juga dari matahari itu, dan angin mataharinya ini memengaruhi benda-benda di sekitarnya, di mana ada protoplanet yang kena sinar matahari, kena angin matahari, akan berpengaruh terhadap planet-planet itu sendiri akan seperti apa, sehingga yang tadinya dia ini materi yang dingin menjadi hangat, didapatkan dari bintangnya itu sendiri. Dalam artian di sini yang dimaksud adalah matahari. Selain itu, si planet ini juga berotasi menghasilkan fenomena siang dan malam. Itulah yang diungkap dalam ayat 27 dalam Quran surat An-Nazi'at. 29 maksudnya. Ayat 29 yang artinya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha.
Kemudian masa pemadatan kulit bumi ini sebenarnya masih tadi kan disebutkan 2 masa menciptakan bumi, 2 masa untuk menyempurnakan bumi sehingga bumi ini layak untuk ditempati. Nah, ini masa pemadatan kulit bumi agar layak bagi hunian makhluk hidup adalah masuknya masa penyempurnaan bumi, di mana dia ini menghangat, yang tadi sudah disebutkan, menghangat karena pemanasan dari sinar matahari. Kemudian dari intinya juga dia ada proses pemanasan yang disebut endogenik dari peluruhan unsur-unsur radioaktif yang ada di bawah kulit bumi itu sendiri. Nah, nanti proses ini terus berlanjut sehingga si bumi ini terus menjadi sempurna untuk layak dihuni. Kemudian si permukaannya ini memadat, kulit buminya memadat, kemudian ada terbentuk air, terbentuk daratan, dan sebagainya, ada atmosfernya juga. Itu merupakan proses yang dimaksud adalah penyempurnaan bumi untuk bisa layak dihuni oleh makhluk hidup yang nantinya akan hidup di sana. Kemudian di sini ada, ini masih proses penyempurnaan bentuk bumi ya, penyempurnaan bumi hingga bisa layak untuk hunian nanti selanjutnya. Karena memang bumi ini tadi disebutkan dalam proses penciptaannya 2 masa untuk menciptakan langit, 4 masa untuk menciptakan bumi dan penyempurnaannya. Luar biasa memang bumi ini diciptakan secara sempurna sekali untuk bisa ditempati oleh kita, misalnya sebagai manusia, juga makhluk-makhluk lainnya. Selain itu, disebutkan bahwa prediksi akhir dari alam semesta ini seperti apa, termaktub dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 104, di mana artinya di sini adalah, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangnya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa prediksi dari akhir alam semesta ini adalah yang saat ini berkembang, saat ini mengembang, suatu saat dia akan berhenti dan itu digulung kembali dalam cermat saya ini ditarik kembali, menyusut dan wallahu alam nantinya akan seperti apa, prosesnya bagaimana, hanya Allah yang tahu. Ini prediksi akhirnya. Kemudian saya sampaikan kesimpulan yang ada dari beberapa ayat yang saya terangkan di sini adalah proses penciptaan alam semesta bermula dari adanya Big Bang. Kemudian setelah Big Bang ini ada awan-awan dan gas-gas ini atau kabut-kabut panas di ruang angkasa membentuk bintang dan sisanya membentuk planet, bukan sisanya sih, yang memisahkan dari pusat yang menjadi bintang itu, pinggir-pinggirnya menjadi planet. Kemudian bintang dan planet ini terus berkembang dan pengembangan alam semesta ini mengembang. Dalam prediksi Quran tadi, ayat tadi, bahwa pengembangan ini akan terhenti. Suatu saat alam semesta ini akan digulung, dalam artian mengerut. Begitupun kosmologi pada masa kini juga masih kosmologi masih menyatakan sebagai pertanyaan yang terbuka tentang bagaimana akhir proses dari alam semesta ini akan seperti apa. Mungkin bisa saja terus mengembang atau mungkin pula kembali mengerut. Namun wallahu alam tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya dari alam semesta ini akan seperti apa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini semua tidak ada yang kita ketahui, hanya Allah yang tahu akan seperti apa jadinya alam semesta kita ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.